dan Instrumentasi Universitas Gadjah Mada selaku MC sekaligus moderator pada webinar pagi hari ini yang mengusung topik bunga Rafflesia arnoldii sebagai bunga terbesar di dunia dan potensinya untuk ekowisata. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari pembicara, yaitu Bapak Dr. Insinyur Agus Susatya, Magister Sains, yang merupakan salah satu pakar Rafflesia sekaligus dosen jurusan Kehutanan di Universitas Bengkulu. Nah, Bapak Agus Susatya merupakan alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus pada tahun 1986. Kemudian, beliau menempuh pendidikan S2 di Departemen Botany and Plant Pathology East Lansing, Michigan State University dan lulus pada tahun 1993. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan S3 di Faculty of Science and Technology University Kebangsaan Malaysia dan lulus pada tahun 2007. Beliau juga pernah mengikuti beberapa pelatihan, yaitu Tropical Ecology pada tahun 1991 di Costa Rica, kemudian Climate Change pada tahun 2014 di Belanda, dan Stakeholder Analysis pada tahun 2017 di Belanda. Baik, sekarang mari kita beralih pada acara berikutnya, yaitu pemaparan materi. Kepada Bapak Agus Susatya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih semuanya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi peserta webinar hari ini. Saya pertama-tama terima kasih pada mahasiswa Alin UGM yang memberi kesempatan saya untuk memaparkan tentang bunga yang unik ya, bunga yang tidak ada bandingannya di dunia ya, yaitu bunga Rafflesia arnoldii. Kemudian juga kita mencoba untuk menggali potensi ekowisata ya. Jadi kalau kita bicara tentang konservasi tanpa adanya manfaat ekonomi atau manfaat finansial, maka agak sulit ya di lapangan ya. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk melihat potensi untuk ekowisata dan hal-hal yang telah dikerjakan di Bengkulu ya, karena Rafflesia arnoldii ini ditemukan di Bengkulu ya, sekaligus juga genus dan famili dari Rafflesiaceae itu semuanya lahir cukup bagus ya. Itu adalah email saya, kalau nanti ada informasi, minta informasi atau komunikasi, silahkan ada email saya. Saya di jurusan Kehutanan Universitas Bengkulu, kemudian juga di Pascasarjana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Ini CV singkat tadi yang dibacakan oleh Mbak Magnolia. Nah, ini ada hal yang mungkin kaitannya dengan apa yang pernah saya lakukan. Jadi saya terjun di Rafflesia itu mulai tahun 2000 ya, udah 20 tahun ya. Mungkin bagi mahasiswa yang mengikuti mungkin pada lahir tahun 2000 ya. Sebetulnya bagi orang kehutanan mempelajari bunga itu agak aneh ya. Biasanya mempelajari adalah pohon, kemudian juga harimau yang kayak begitu. Ya, tapi saya ini karena
tangan Tuhan ya, saya fokusnya di rafflesia. Ada beberapa hal yang pertama adalah ada 3 rafflesia yang saya terlibat dalam penulisan atau penemuan jenis baru. Yang pertama adalah Rafflesia benguensis, ini tahun 2005. Nah ini kenapa namanya benguensis? Biasanya namanya Latin ya, kita namanya benguensis untuk mengangkat Bengkulu sebagai salah satu yang menelurkan famili, yang melahirkan famili Rafflesiaceae, kemudian genus Rafflesia. Yang kedua adalah Rafflesia lawangensis sekitar tahun 2010, yaitu ini dengan tim, ada beberapa tim, ada nama saya di sana. Ini yang ditemukan di Sumatera Utara, Bukit Lawang. Kemudian yang terakhir adalah Rafflesia kemumu, ini yang ada di Bengkulu. Kemumu itu nama desa ya, untuk mengangkat nama desa sebagai salah satu objek wisata, katakanlah begitu. Terkait dengan 3 itu saya tercatat di International Plant Names Index ya. International Plant Name Index itu adalah mencatat siapa-siapa yang menemukan jenis baru ya. Nah, IPNI atau International Plant Names Index itu merupakan kolaborasi dari Royal Botanic Gardens (KEW) ini di Inggris dengan Harvard University Herbarium di Amerika, kemudian the Australian National Herbarium. Jadi itu adalah semacam semacam institusi ya, yang mencatat siapa-siapa saja yang menemukan jenis baru. Itu adalah background saya kaitannya dengan Rafflesia. Kemudian bagi peserta yang ingin buku ya, buku secara gratis bisa di Google, tulis nama saya Rafflesia pesona bunga terbesar di dunia, nanti akan muncul linknya, tautannya, kemudian download saja buku ini gratis ya. Gratis, ini adalah kerjasama saya dengan KSDH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini tahun 2011 ya. Ini mestinya kita revisi ya, karena ada perkembangan baru, kemudian pelaku konservasi, kemudian juga ada upaya mengembangkan sebagai ekoturisme. Ini bisa di-download ya, di-download gratis ya, bisa digunakan untuk bacaan secara semi ilmiah ya. Semi ilmiah, karena di situ bahasanya juga bahasa populer, tetapi datanya, gambarnya itu adalah basicnya adalah ilmiah ya, basicnya adalah penelitian saya jadi selama 20 tahun lebih. Itu di Rafflesia. Nah, ini bagi yang belum karena ini sifatnya umum, bagi yang belum pernah melihat Rafflesia, itu sering ada namanya bunga bangkai, dan apakah bunga bangkai dan Rafflesia ini bagaimana? Mereka sering kecampur ya. Orang mengatakan Rafflesia itu adalah bunga bangkai, kemudian bunga bangkai dikatakan Rafflesia, padahal itu hal yang berbeda ya. Kalau kita lihat yang sebelah kiri yang ada kayak tugu Monasnya, itu adalah Amorphapolus titanum. Kemudian yang di bawah itu adalah yang sebelah kanan itu adalah Rafflesia. Jadi Amorphapolus titanum ini juga bunga terbesar, bunga majemuk ya, bunga majemuk terbesar di dunia. Itu ada di Bengkulu ya. Kemudian juga di Bengkulu juga ada jenis yang lain ya, namanya Amorphopalus gigas. Itu bunga majemuk tertinggi di dunia. Saya bisa
saya pernah menemukan yang gigas itu tingginya lebih dari 3 meter ya, 2 kali tinggi manusia. Itu bunga, itu ada di Bengkulu. Kemudian ada bunga terbesar di dunia, bunga tunggal, itu adalah Rafflesia yang bawah itu. Itu dua hal yang berbeda ya, dua tumbuhan yang berbeda. Tetapi sering ditukar balikkan, sering ketukar. Tapi keduanya sama-sama pada saat berbunga sama-sama mengeluarkan bau seperti daging busuk. Daging busuk. Oleh karena itu dinamakan bangkai ya, bangkai karena daging busuk. Karena sama-sama mengeluarkan bau daging busuk. Ya. Oleh karena itu sering namanya tertukar-tukar, padahal beda ya. Ya. Nah, oleh karena itu Amorphophallus titanum itu familinya juga beda ya, famili Araceae ya. Ini adalah umbi-umbian ya, umbi-umbian. Kalau sekarang itu mungkin banyak yang dijual yang umbi seperti porang dan seterusnya itu hampir sama. Itu. Kemudian yang Rafflesia itu famili yang berbeda sekali, itu namanya Rafflesiaceae. Juga mereka juga mempunyai perbedaan yang besar ya. Kalau bunga bangkai Amorphophallus itu gampang dibudidayakan ya, gampang melalui biji itu bisa dibudidayakan. Tetapi kalau Rafflesia arnoldii sampai sekarang belum ada yang bisa membudidayakan. Membudidayakan artinya mengembangbiakan berdasarkan apa biji gitu, belum ada sampai sekarang. Nah, itu adalah bagaimana perbedaan dan persamaan bunga bangkai dan bunga Rafflesia. Kemudian bunga terbesar di dunia. Ini kita bandingkan dengan kawan kita, ini Andri, ini adalah salah satu penggerak komunitas peduli Puspalanka yang ada di Kaur, Bengkulu bagian selatan. Nah, dibandingkan dengan dia dengan bunganya itu kayak begitu ya, besar ya, besar. Ya, yang pernah kita tercatat itu adalah 110 cm lebarnya ya. Jadi di dunia itu tidak ada yang lebarnya sebegitu ya, bunga itu. Ada ya mungkin bunga Citra Lestari itu Pak, BCL itu lebih dari 1 meter itu, tapi itu nama orang itu bukan nama bunga ya. Nah, ini nggak ada yang lebih dari ini bunga lebih besar dari ini. Itu bandingkan dengan orang. Oleh karena itu juga ada semacam mistis ya. Wah, itu bisa memakan orang itu umpamanya ada hewan masuk di lubang itu dimakan, bukan ya. Bukan golongan tanaman yang bisa memangsa yang lain. Lalat ada di situ, tapi bukan dimangsa pada saat mengeluarkan bau daging busuk, karena daging busuk itu memberikan aroma yang menarik lalat untuk bisa masuk di situ. Sebetulnya itu ya, tapi lalat tidak dimakan oleh Rafflesia. Ada tumbuhan lain yang memang ada yang bisa memakan serangga, tapi bukan Rafflesia. Kita lihat. Nah, ini keunikan dari tumbuhan Rafflesia. Jadi kalau kita lihat tumbuhan secara umum pasti ya, umum ya, yang enggak aneh, neko-neko yang enggak aneh-aneh. Maka yang pertama itu ada akar, pasti itu. Yang kedua ada batang, kemudian ada daun, kemudian ada bunga, ada buah. Itu adalah tumbuhan normal. Ya. Tapi Rafflesia tidak punya akar. Ada sebetulnya, tapi tidak seperti akar tumbuhan kayak begitu, namanya Haustorium. Jadi Haustorium itu jaringan yang digunakan untuk mengisap sari-pati hasil fotosintesa dari inangnya, kemudian tumbuh. Kemudian tidak ada batang, tidak ada daun. Yang ada apa? Yang ada itu bunga.
Inilah yang unik ya. Kita bayangin nggak ada batang, nggak ada daun, adanya bunga. Wah, gimana ini? Wah, ini yang menjadi salah satu keunikan. Oleh karena itu biasanya bagi mahasiswa hampir di seluruh dunia yang mempelajari taksonomi pasti menyinggung Rafflesia. Oleh karena itu Rafflesia ini menjadi terkenal di seluruh dunia ya. Adanya di mana? Adanya di Asia Tenggara ya. Indonesia, Filipina, Thailand, di lain itu tidak ada. Dan tidak ada. Nah, ini keunikan ini menjadi daya tarik tersendiri ya. Apakah dalam konteks biologinya, dalam konteks ekologinya, dalam konteks nanti pemanfaatannya. Jadi dan dalam konteks juga perkembangbiakannya. Nah, itu adalah tentang keunikan. Ini siklus hidupnya kalau kita lihat, jadi tidak ada batang, tidak ada, adanya kayak begini ya. Ini sebesar kelereng ya, sebesar kelereng, kemudian dia pecah, kemudian seperti kol yang membusuk ini ya, antara kelereng sampai kol yang membusuk ini dibutuhkan adalah 232 sampai 351 hari. Ini orang bilang pada tahap pertumbuhan kopula. Kemudian ada dari sini, dari ini brakta ya, ini brakta, ini orang mengatakan brakta atau sisik ya. Ini kemudian sampai perigon kayak begini, ini ada sekitar 145 hari. Kemudian dari ini, kemudian mekarnya cuma 7 hari ya, 7 hari mekar, kemudian dia akan busuk. Nah, pada saat mekar yang paling bagus itu pada saat hari kedua dan ketiga. Ya. Jadi kalau dari sini sampai mekar, kalau dia tidak mati itu antara 2 sampai 3 tahun ya, baru bisa mekar. Nah, ini menjadi persoalan juga ya. Nah, dari muncul kayak begini sampai sini 2 tahun. Dalam menempuh 2 tahun banyak gangguan ya, dimakan macam-macam, keinjak hewan, kemudian keinjak pengunjung dan seterusnya. Ini namanya siklus hidupnya. Jadi 2 sampai 3 tahun. Nah, ini morfologi ya. Saya tidak akan secara detail menerangkan ini, tapi ini yang membedakan dengan bunga biasa ya, karena keunikannya dia bilang gitu kan. Yang namanya kelopak, ini namanya dia kelopak itu adalah perigon loops ya. Kemudian yang ini yang putih-putih ini di dalamnya ini namanya jendela, ini adalah diafragma yang runcing-runcing kayak apa? Kayak duri, ini adalah prosesi, ini adalah disk, kemudian yang ada rambut ini adalah ramenta. Spesialisasi saya itu sebetulnya melihat ramenta nih, keragaman ramenta yang digunakan untuk identifikasi jenis. Dari bunga saya begitu, spesialisasinya begini, rambut ya. Kalau manusia itu ada yang lurus, ada keriting, ada yang merah, ada yang ikal dan seterusnya. Nah, ini kalau dari luar itu kayak begini, ini adalah lobes, ini sepertinya adalah mahkota bunga kalau gitu. Ini adalah diafragma, ini adalah disk, ini kayak begitu. Kemudian dalamannya kayak begini, dalamannya kayak begini. Kita lewatin aja yang detail-detail ini. Nah, bunga Rafflesia itu adalah berumah 2. Istilah biologinya adalah biosi atau biosius. Jadi berumah 2 itu adalah kelamin jantan. Jadi tiap bunga itu ada kelamin ya. Jadi bunga yang biasa kayak katakanlah bunga jambu itu kelamin jantan itu pada jantan dan betina pada satu bunga. Tapi ini tidak.
Ini berumah dua, kelamin jantan itu di individu yang lain, kelamin betina di individu yang lain. Kira-kira begitu. Memang berumah dua. Kemudian yang jantan itu adalah ditandai dengan apa? Benang butir sari ya. Ini adalah yang cair ya, berwarna kuning ya. Ini di sini. Ya, ini jumlahnya ini menentukan juga jenisnya. Ini kemudian yang di bawah ini adalah ovarium ya, tempat biji. Tapi ini bunga betina ya. Bunga betina, ini bunga jantan. Jadi bunga jantan dan betina terpisah di bunga yang lain. Itu kalau ditanya bunga jantan atau betina. Nah, ini bunga yang mekar di Ralwesia itu ada dua jenis, dua golongan ya, bukan dua jenis. Yang pertama adalah mekar di permukaan tanah. Yang kedua adalah mekar menggantung kayak begini. Ya, ini di beberapa tempat di Bengkulu pernah ya dijumpai yang menggantung ini. Jadi yang menggantung ini biasanya relatif lebih kecil ya. Karena apa? Karena beratnya. Biasanya tidak tegak gini, tapi agak ke bawah. Ini kalau kita lihat, ini itu adalah bunga, ini juga bekas bunga yang menggantung. Jadi ada aerial flowers, kemudian bunga yang di udara, katakanlah begitu, menggantung. Kemudian ada bunga yang ada di permukaan tanah. Nah, ini tadi yang saya terangkan, bunga jantan dan betina itu berada di individu yang lain. Seperti manusia ya, jantan dan betina, pria dan wanita itu di hal yang berbeda. Kemudian bagaimana dia hidup? Dia parasit sempurna ya. Dia nggak bisa hidup tanpa ada parasit, tanpa ada inangnya, us. Inangnya siapa? Ternyata inangnya itu adalah di Tetrastigma. Itu adalah genusnya, familinya adalah Pitaceae atau keluarga anggur-angguran ya. Anggur ya, salah satu dari jenis Pitaceae itu anggur ya. Maka buahnya seperti anggur ya. Ini. Jadi dia keluar dari situ, di luar Tetrastigma dia tidak bisa hidup. Dia hanya sukanya di Tetrastigma. Ini kira-kira Tetrastigma, kalau kita lihat anggur-angguran itu sebetulnya buah famili ini seperti liana ya, dia merambat, berkayu dan merambat. Anggur kan juga begitu. Ini adalah daunnya, ini adalah buahnya, persis anggur ya, persis anggur. Gitu. Jadi ini adalah parasit sempurna, karena dia tidak punya daun ya, tidak punya akar. Tanpa parasit, tanpa Tetrastigma dia tidak bisa hidup. Nah, ini kira-kira gambarannya. Ini adalah Ralwesia, ini adalah Tetrastigma, kemudian dia menempel di pohon tertentu, kemudian di itu. Ini namanya ekologinya. Nah, ini menjadi persoalan itu adalah populasi ya. Populasi itu adalah jumlah individu. Populasinya sangat kecil ya. Pada satu inang itu paling banyak itu 20 bonggol, kita mengatakan bonggol, ada yang mengatakan kenop, ada yang mengatakan bunga, ada 20. Kemudian laju kematiannya tinggi juga ya. Ada 47 sampai 78 sampai 80%. Jadi sebetulnya dengan begitu jenis Ralwesia ini juga rentan terhadap kepunahan. Oleh karena itu termasuk dilindungi ya oleh pemerintah Indonesia. Ini keragaman jenisnya. Ini adalah yang paling cantik ini sebetulnya. Ini besar ini. Sekitar 70 sampai 80 cm, warnanya ada agak ke pink ya, pink tua, marun ya orang bilang warna. Ini yang paling cantik ya di Ralwesia. Ini ada di Bengkulu, ini ada di Padang, ini Cadotensis. Yang di atas ini adalah di Malaysia. Ini adalah
Yang ada yang kecil-kecil tapi tidak warnanya tidak totol, nggak punya totol-totol yang jelas. Ini adalah Padma. Padma itu di Pangandaran ya. Sebetulnya dulu yang dilihat pertama kali ini ya. Padma, kemudian di Nusa Kambangan juga ada ini Bengalensis, kemudian ada Solengeriana. Nah, ini di Jember ya, di Jember ya, di Jember itu di dekat rumahnya Magnolia itu. Kemudian ini yang saya ikut menamakan, ini adalah Rafflesia dari Bukit Lawang, makanya namanya Lawangensis. Kemudian ini ada Agadotensis, ini adalah Rafflesia kemumu yang baru kita publikasikan tahun 2017 atau 18, 17 yang tahun kemarin. Ini agak kecil ya, ini 30 sampai 40 cm. Nah, ini kalau kita lihat sebaran jenis Rafflesia di Indonesia, kalau kita lihat di dunia ya, ini ada 4 jenis di Sumatera, 3 jenis di Jawa, 3 jenis di Kalimantan, kemudian 10 jenis di Filipina. Nah, Filipina itu kalau kita bicara data kita sandingkan itu mereka ngeyel juga. Mereka dikatakan paling tinggi ya, paling banyak ya. Sebetulnya yang paling banyak dia sama Sumatera aja kalah ya, kira-kira. Jadi kita ada sekitar 26 beberapa jenis yang dipublikasikan. Ini di Sumatera ada 14, kira-kira begini. Mereka biasanya di sepanjang Bukit Barisan ya, dari Aceh sampai Lampung ya. Ya, yang paling banyak di Bengkulu ya. Dulu munculnya dari Bengkulu pada zaman Gubernur Rapres. Jadi satu-satunya provinsi yang dijajah Inggris itu adalah Bengkulu ya. Kemudian ditukar dengan Singapura ya. Jadi kalau dulu tidak ditukar ke Singapura, maka peserta yang mau ke Bengkulu pakai paspor ya. Pakai paspor yang mungkin masih jajahan Inggris ya, atau negara lain. Nah, ini sebagian besar ada di sini. Kemungkinan jenis baru juga ada, bisa muncul di Sumatera ataupun di Kalimantan. Persoalannya kalau kita mau menemukan jenis baru, siapa yang mau mengongkosi, yang memberikan sponsor ya untuk ke lapangan ya, ke lapangan. Ini jenis baru. Nah, ini kita mencoba untuk sisi lain dari Rafflesia, yaitu bagaimana potensinya untuk digunakan untuk wisata. Karena ini penting ya, karena penting dalam konteks konservasi, dalam konteks bagaimana kita mencoba memberi manfaat secara ekonomi kekayaan yang diberikan pada Allah kepada kita ya, tanpa merusak kita kira. Jadi ini sebagai eksplorasi ya, kira-kira ini ya, apa yang bisa kita lakukan. Karena ini mungkin juga ada relevansi dengan mata kuliah ya, etika dan kewirausahaan. Ya nggak tahu, mungkin ada yang mau bergerak di bidang wisata, mungkin juga bagus juga. Nah, ini kita ke hal yang terkait dengan wisata. Wisata sebenarnya ada 2 bagian besar ya. Wisata yang pertama adalah wisata massal atau mass tourism, kemudian wisata alternatif ya. Jadi wisata selain dari wisata massal. Jadi wisata massal itu adalah wisata yang dimana orang berkunjung banyak sekali di tempat situ ya, pada satu kurun waktu ya. Nah, sehingga ada beberapa keuntungan dan kerugian ya. Kemudian wisata alternatif itu adalah wisata yang terkait dengan budaya, kemudian pendidikan, petualangan, kemudian konservasi, dan kemudian juga tentang alam ya. Ya, oleh karena itu ada buku ada link ya, grup tentang wisata dunia, ekowisata dunia, organisasi itu memberikan gambaran seperti yang saya sampaikan ya, di slide. Nah,
budaya, pendidikan, wisata petualangan dan lain-lain disebut ekowisata ya. Nah, oleh karena itu ekowisata itu ada 3 ciri utama. Yang pertama adalah perjalanan yang bertanggung jawab. Ini kaitannya dengan apa? Dengan keberlanjutan. Jangan sampai wisata pergi ke sana bawa minum botol plastik kemudian dibuang kemana-mana. Nah, ini biasanya menjadi persoalan. Yang kedua adalah keterlibatan masyarakat lokal. Ini jadi penting ya. Jadi keterlibatan masyarakat lokal itu adalah ekowisata. Kemudian ada konservasi. Ya memang ada konservasi di situ. Apakah konservasi budaya, alam. Kalau kita ke Bali ada subak ya, pertanian dengan ada teras siring itu adalah alam ya, tapi itu harus dikonservasikan. Budaya juga begitu. Nah, oleh karena itu ini adalah sebagai contoh Malioboro ya. Ini adalah orang mahasiswa UGM katakan Lampung. Ini adalah Malioboro. Ini adalah wisata massal ya, itu banyak orang ke situ. Banyak sekali ke situ. Nah, itu adalah wisata massal. Nah, kemudian bagaimana konsep wisata berbasis rafflesia? Yang pertama adalah komprehensif ya. Jadi tidak hanya satu objek atau satu attraction, tetapi lebih banyak ya. Kemudian kedua adalah menyangkut semua potensi lokal. Kemudian pelibatan masyarakat. Tetapi ada tetapinya. Tetapi adalah rafflesia sebagai lokomotif. Kenapa sebagai lokomotif? Karena rafflesia itu udah dikenal macam-macam ya. Jadi kalau orang taksonomi itu udah terkenal lah. Dikenal rafflesia. Jadi rafflesia itu udah mendunia katakanlah begitu. Yang lain belum gitu ya. Yang lokal-lokal itu belum lah. Oleh karena itu rafflesia ini dipakai sebagai lokomotif. Jadi yang menggerakkan potensi wisata di tempat lain. Oleh karena itu ada konservasi, ada petualangan, ada budaya dan seterusnya. Nah, ini slide berikutnya saya mau memberikan slide tentang konservasi, petualangan, budidaya dan seterusnya kaitannya dengan rafflesia. Nah, ini kunjungan ya rafflesia, saya katakan tadi kunjungannya adalah sudah mendunia ya. Ini yang di bawah ini semuanya ini ya. Oleh karena itu ini bisa juga ekowisata itu adalah wisata khusus ya. Karena khusus yang mencari objek yang memang unik ya. Jadi orang yang berfoto dengan rafflesia itu menjadi kebanggaan ya. Kalau kita lihat, kita lihat tuh kadang dari Rusia, kadang-kadang dari mana-mana itu 1-2 orang, Pak, ada rafflesia mekar enggak ya begitu. Itu merupakan salah satu adalah wisata khusus juga bisa dikatakan. Nah ini kalau sudah ada mekar gini udah banyak ya, apalagi pas dari untuk mencari rafflesia itu ya memang tidak seperti ke Malioboro gitu ya gampang gitu, tetapi ada ininya, ada petualangannya. Jadi anak muda kalau kita lihat sering pakai kaos My Trip, My Adventure. Jadi perjalanan kami itu adalah petualangan kami ya. Jadi kalau anak muda yang pengen petualangan mungkin salah satunya dengan rafflesia ini. Oleh karena itu rafflesia tadi tidak hanya melulu rafflesia, tapi ini adalah petualangan. Jadi ini mau lihat rafflesia dia naik perahu, ini lebar sekali ini, lebar sekali. Kemudian ini juga naik tebing ini saya naik tebing ini tebing ini. Tebing ini hampir berapa ya, hampir tegak lurus lah. Nah, ini ada perahu. Kemudian juga kadang-kadang setelah naik perahu atau sebelum naik perahu kita pakai sepeda trail ya. Bagi yang penggemar trail ya kayak begitu. Itu adalah My Trip is My Adventure. Jadi perjalanan saya adalah perjalanan petualangan, jiwa petualangan ya, kayak bolang ya.
Jadi anak muda itu kayak begitu ya, harus kayak begitu, ada petualangannya. Jadi orang-orang yang suka petualangan, yang suka memacu adrenalin, ini bagian cocok untuk wisata Ralwesia. Nah, oleh karena itu juga ada alaminya ya dalam di dekat-dekat, kalau kita di Bengkulu itu biasanya dekat air terjun. Ada air terjun, bisa mandi di situ, kalau bisa berobat di situ, kalau ada yang Tanuan, ada Kadasem itu bisa mandi di situ. Kemudian juga dalam itu di kawasan itu kadang-kadang ada gajah. Ini ada gajah, ini itu adalah salah satu atraksi ya, selain dari Ralwesia dalam konteks yang komprehensif wisata itu ada lam yang kayak begini. Kemudian juga kita promosi konservasi ini beberapa tahun yang lampau, saya masih muda itu, ini dengan kawan-kawan anak-anak muda Bengkulu mencoba mempromosikan sebagai salah satu wisata, objek wisata dan sekaligus konservasi. Ini juga edukasi ya, ini udah sampai nasional, sebenarnya internasional juga. Ini PEPI ya, tahu PEPI itu? PEPI yang dulu ikut di Tukul bukan empat mata. Ini mengunjung baru-baru ini di salah satu lokasi, ini bunganya di sini. Kemudian juga kita bicara tentang budaya, ada singgungan dengan budaya dalam mencari lokasi itu. Kemudian juga kita tidak potensi yang lain. Ini adalah durian ya. Saya harus promosi bahwa durian Bengkulu itu adalah durian yang paling enak di dunia. Yang lain tidak ada. Jadi kalau saya ke Jawa jarang sekali beli durian karena udah merasakan durian yang paling enak di Bengkulu. Nah, ini adalah potensi wisata yang lain, alternatif ya. Potensinya harus ditangkap. Kemudian juga kita menginap di tempat yang kayak begini. Boleh jadi membuat camping dan seterusnya lah. Itu sebetulnya komprehensifnya wisata yang berbasis Ralwesia. Kemudian juga pelibatan kelompok konservasi. Ini saya dengan teman-teman di Bengkulu ada 10 kelompok atau komunitas peduli Pospalangka. Dia ada 10 ini. Jadi mereka itu adalah kawan-kawan kita yang di lokasi di desa yang membuat kelompok konservasi dan sekaligus menjadi garda depan untuk penyelamatan Ralwesia dan sekaligus untuk juga pelaku ekowisata kayak begitu. Nah, ini merupakan salah satu upaya yang kita mencoba komprehensifkan wisata berbasis Ralwesia. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada diskusi, pertanyaan, silahkan. Apakah saya baca di chat atau ini ada 4. Ada pertanyaan, ada satu nih. Ini di Kalimantan. Di Kalimantan ada ya, ada Ralwesia ya, ada Ralwesia di Kalimantan. Taman Nasional yang dekat perbatasan dengan Sabah ya, Sabah dan Sarawak itu ada Ralwesia. Kemudian beberapa ini dari Imanta Tarigan, Kalimantan Utara. Salam Mas Bang Imanta ini. Saya kenal baik sama ini Bang Imanta. Iya di Kalimantan ada. Tapi ke Kalimantan untuk wisata aja memang ada beberapa yang lebih menarik ya.
lebih menarik dan belum digali lah, belum digali untuk apa, untuk wisata ini. Sebetulnya yang memang paling bagus itu ya komprehensif ya, ada petualangannya di situ. Nah, petualangan kalau di Kalimantan Kayan Mentiring kalau nggak salah Taman Nasional itu ada. Terima kasih yang pertama, salam Imanta dari Kalimantan Timur. Ada lagi pertanyaan? Wah, nggak ada pertanyaan nih. Di chat itu masih ada beberapa pertanyaan. Saya juga mau tanya. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan persis seperti yang mau saya tanyakan. Jadi apakah kita sudah punya daftar lokasi dan mungkin apakah jadwal mekarnya Rafflesia itu bisa diprediksi gitu, dibuat sehingga nanti kalau menyiapkan ekowisatanya itu bisa dipaskan gitu, semacam itu. Iya, Pak Bambang, dan sekaligus dengan Pak Sugiarto ya, kaitannya dengan itu. Lokasinya sudah ada, Pak. Sudah teman-teman tadi yang ada 10 kelompok komunitas peduli Puspalangka ada lokasinya, Pak. Bulan sekitar 1 bulan ini ada udah 4 Rafflesia yang mekar di berbagai tempat yang sebetulnya aksesibilitasnya lebih gampang ya. 40 km dari Bengkulu ya, di pinggir jalan, itu 40 km dari Bengkulu ini sebetulnya lebih dikatakan lebih mudah ya, mudah ya. Untuk jadwalnya itu belum ada, Pak, belum ada. Tapi biasanya sebetulnya hampir tiap bulan itu bisa kita kita pastikan itu hampir ada yang mekar di lokasi yang berbeda. Sebetulnya saya sudah ada modeling pertumbuhan untuk estimasi kapan Rafflesia itu berbunga itu. Nah, namun perlu data tentang diameter kuncup sebelum berbunga itu, Pak. Dari diameter itu kemudian kita masukkan ke model itu, kita bisa memprediksi kapan itu akan berbunga. Namun ini perlu data diameter itu. Karena prediksi itu juga agak Rafflesia itu agak susah gampang ya, Pak. Jadi kalau kita prediksi itu kadang-kadang tapi teman-teman di lapangan sudah hampir tahu lah kalau yang bunga kol yang warnanya orange itu, dia kalau tahu diameternya sekian terus ada tanda-tanda sekian, mesti 2 atau 3 hari dia akan berbunga. Itu teman-teman di lapangan itu udah tahu. Nah, memang dalam konteks ekowisata memang kita perlu ada satu chart ya, tabel lokasi ini kapan berbunganya dan seterusnya. Nah, ini perlu upaya kayak begitu. Terima kasih Pak Bambang sama Pak Sugiarto. Nah, ini sebelum masih ada banyak sih yang bertanya selanjutnya di chat itu, tapi saya mau nambah pertanyaan sedikit tadi, mungkin saya terlewat agak terlambat. Bunga bangkai itu kalau mekar bisa berapa lama ya? Termasuk juga pertanyaan berikutnya itu, apakah sudah ada semacam upaya budidaya gitu dimungkinkan atau tidak? Mekarnya 7 hari, Pak. Plus minus 7 hari lah, sekitar 7 hari. Tetapi bunga yang gampang dilihat, yang bagus ya, warnanya prime ya, itu sekitar 2, 3, dan 4. 4 itu sebetulnya udah mulai agak kecoklatan. Tapi yang paling bagus itu adalah 2 dan 3, Pak. Budidaya belum, Pak. Untuk membudidayakan belum. Tetapi di stek bisa ya, teman-teman di Kebun Raya Bogor
menstek dari inang yang ada di Bogor, kemudian dikasih bagian bawahnya dari Pangandaran, kemudian itu udah bisa berbunga 2 atau 3 kali. Catatan di Belanda, Pak, catatan zaman Belanda itu ada tiga jenis yang dilakukan itu, memindahkan dari lokasi alam ke kebun raya. Malah ada satu jenis yang pernah dibawa ke Leiden, kemudian pernah 1 kali di sana berbunga kemudian mati. Gitu. Tapi budidayanya itu belum bisa, Pak. Pernah dicoba dengan kultur jaringan, gagal juga, Pak. Nah, itu sebenarnya ada pertanyaan lagi dari Pak Sulaiman. Disampaikan voice saja Pak Sulaiman, biar lebih seru. Halo? Siap, Pak. Terdengar suara saya? Iya. Oke, perkenalkan Pak, nama saya Sulaiman Ratu Akbar, saya dari Pendidikan Biologi Unila. Iya. Nah, saya penasaran sama bunga Rafflesia ini. Itu perannya di habitat aslinya, peran ekologisnya apa ya, Pak? Karena kan yang saya tahu cuma parasit aja gitu. Iya. Sekian, Pak. Itu belum sampai ke sana ya. Jadi orang masih pasti ada ya peran itu. Kita logikanya nggak mungkin kalau nggak ada. Ada beberapa peran ekologisnya ya. Hanya saja penelitian yang ada sekarang itu masih berfokus di Rafflesia itu sendiri. Ada beberapa yang masih black hole ya, masih belum digali ya. Bagaimana dia reproduksinya sampai sekarang juga teorinya bisa macam-macam, tapi teorinya belum ada scientific proof-nya, bukti ilmiahnya. Yang kedua adalah bagaimana Rafflesia itu menyebar dari satu tempat ke tempat lain. Itu juga banyak teori. Ada teori mengatakan dia diinjak ya, Rafflesia diinjak babi hutan, kemudian babi hutan lari, kemudian babi hutan yang ada bijinya kakinya nginjak inang di tempat lain, kemudian itu menyebar seperti itu. Nah, itu sebetulnya ada teorinya kayak begitu, Pak. Ternyata pada saat saya telusuri artikelnya, Meyer itu adalah orang yang taksonomi yang mbahnya Rafflesia, yang tahu Rafflesia. Itu ternyata mengutip, dia juga nggak tahu, dia mengutip sama petunjuk jalan di Sumatera Barat. Ini kira-kira disebarkan dengan apa? Nah, yang penunjuk jalan itu ngomong begitu. Diinjak, terus dia pergi ke tempat lain. Jadi masih, dan itu dikutip ya, dikutip peneliti Rafflesia terus sehingga itu menjadi teori ya. Nah, tapi itu belum ada proof-nya. Itu pun sekarang masih belum jelas. Reproduksinya juga belum jelas. Orang kalau bunga Rafflesia itu kalau mekar itu 95% itu adalah jantan. Ya, yang betina itu jarang. Bagaimana bisa terjadi polinasi kalau jarang kayak begitu? Nah, oleh kemudian ada teori bahwa bisa aja menjadi buah tanpa penyerbukan seperti pepaya kayak begitu. Tapi masih belum jelas. Itu masih belum juga terungkapkan. Kemudian dalam satu inang itu ada katakanlah ada 20 ya, ada 10 dari bunga Rafflesia. Tapi apakah bunga ini secara genetik mempunyai DNA yang sama? Itu juga belum diungkapkan. Nah, kayak begini itu kan penelitian ya Pak Sulaiman ya, penelitian dasar ya. Nah, sekarang skema penelitian dasar itu mungkin kan tidak begitu menarik ya, apalagi tentang biologi kayak begini. Iya. Oh, ini ada satu ada lagi. Pak Sugiarto itu angkat tangan, silakan Pak Sugiarto. Iya, Pak Sugiarto silakan.
Oh, terima kasih Pak Agus. Selamat ketemu lagi. Iya, Pak. Kelihatan cakep Iya. sekali. Iya. Pak Agus. Iya. Kok kayak apa namanya, parasit pada hewan atau penyakit pada hewan gitu. Iya. Mengingat dia perlu induk semang atau inang. Iya. Itu kira-kira apa tandanya bahwa inang itu terinfeksi oleh Rafflesia gitu. Supaya ya itu, siapa tahu walaupun kita tidak bisa menemukan Rafflesianya, tapi tahu bahwa oh ini anggur-angguran yang kena ada parasitnya gitu, dan ini kemungkinan nanti bisa tumbuh itu Rafflesianya itu. Terima kasih. Iya. Itu aja Pak. Ya Pak Sugiharto, Pak ini Cak Su nih teman baik saya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat sekilas gitu ya, itu tidak agak susah. Jadi kalau kita lihat ini ya, Bapak-bapak ini bonggol ini ya. Ini sebetulnya kayak kalau kita lihat akar dari inang, kemudian ada seperti bisul, itu sebetulnya adalah tanda bahwa itu ada Rafflesia-nya. Kemudian kayak begini, ini kalau sudah pertama itu seperti bisul ya, kemudian seperti kelereng kayak begini, ini baru bahwa itu adalah Rafflesia. Yang seperti kelereng ini Pak, yang Pak Sugiharto, ini sebetulnya kulit dari inang ya, bukan Rafflesia-nya. Rafflesia-nya itu yang putih kayak begini, yang putih ini. Ini adalah kulit, kemudian ini baru organ dari itu. Memang ini menjadi persoalan masalah itu. Kadang-kadang ada dua inang yang berdekatan, tapi dia milih di inang tertentu. Ini kita nggak tahu juga, ya, Cak Su. Apakah ada semacam sinyal biokimia ya? Kalau di beberapa teori tentang parasit yang spesifik, inangnya itu kadang-kadang mereka saling memberi sinyal biokimia sehingga ke situ. Ini masih ya paling tidak kalau ada bisulnya itu dia itu. Pak, kalau bisul seperti ini Pak Cak Su, ini sebetulnya dia sudah 2 tahun di dalam inang ini. Inang mungkin Cak Su mungkin ada comparable ya dengan hewan ya. Ini kalau bisulnya udah 26, udah muncul kayak begini, itu sebetulnya udah 2 tahun lebih. Kita ada 2 tahun lah di dalam itu. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus nih. Mudah-mudahan Pak, apa namanya, kalau seperti penyakit pada hewan gitu ya, walaupun dia tidak kelihatan secara kasat mata gitu, dia itu bisa diuji dengan misalnya PCR atau gambaran darahnya atau apapun gitu. Jadi saya kira anggur-angguran tadi itu kalau seandainya ya ada metodenya, nanti itu bisa ketahuan, oh ini yang penyakitan dan ini yang tidak ada Rafflesia-nya gitu. Terima kasih, itu aja Pak. Iya, bagus. Saya pikir ide yang bagus ya. Ide yang bagus itu untuk apa? Untuk hal yang penelitian lebih lanjut. Ada lagi Pak apa nih Pak? Ada lagi? Itu Bu Aisyah Fitri itu langsung voice saja, lebih seru. Mbak Aisyah. Iya. Halo, yang nulis di chat itu Mbak Aisyah. Atau mungkin saya bantu bacakan. Moderator siapa nih moderator? Izin bertanya Pak, tadi Bapak mengatakan bunga Rafflesia tidak bisa dibudidayakan. Nah, mengapa kok tidak bisa dibudidayakan? Apakah sudah ada penelitian ya? Itu menyebarnya tadi itu kan karena diinjak itu, yang dibawa itu apa itu? Apa semacam spora atau semacam biji atau? Sebenarnya ada bijinya Pak, ada bijinya. Tapi bijinya ini masih belum juga Pak. Jadi ada penelitian dari Sabah ya, Jamalinais ya. Jamalinais itu dia menulis buku Rafflesia of the World. Dia penelitian, dia S3
itu dia katanya ini dia ditulis itu adalah mengambil biji kemudian disisipkan di kulit dari inang kemudian tumbuh ya, kira-kira begitu. Tapi diskusi dia bilang beberapa diskusi kalau memang itu penelitian yang bagus kenapa nggak dipublish ya? Kalau dipublish itu kan jadi breakthrough. Ada kemajuan itu, Pak. Nah, sampai sekarang itu kita belum lihat jurnalnya ya. Nah, kemudian pernah biji ini dicoba di kultur jaringan di Kebun Raya Bogor, tapi tidak bisa berkembang seperti layaknya tumbuhan biasa. Jadi itu jadi persoalan juga, Pak. Nah, itu. Nah, yang bisa itu adalah stek itu, Pak. Stek ada satu akar yang mengandung rafflesia tadi. Yang saya tahu bahwa dalam bisul itu adalah 2 tahun, kemudian dia disambungkan akar rafflesia yang ada bisulnya itu dengan rafflesia yang ada. Yang bisa itu, Pak, dengan itu udah terbukti, Pak, itu terbukti. Beban sampai sekarang masih ya, mungkin karena ini, Pak, karena ini kan parasit sempurna. Kemudian juga kita nggak tahu biji itu sebetulnya hidup tidak gitu, umpamanya kalau di teknologi benih itu kan ada biji yang harus berkecambah pada kurun waktu cepat deh. Ada biji yang bisa tidur berbulan-bulan, kemudian pada lingkungan tertentu ya bisa hidup kayak gitu. Masih belum bisa, Pak. Masih belum bisa. Ya. Baik, ini berikutnya ini Imanta Tarigan, silakan disampaikan pemikirannya. Mana tadi? Sudah nulis di chat. Terima kasih Pak Gus atas waktunya. Jadi sebetulnya terima kasih banyak juga bisa berada di tempat ini, bisa bergabung melihat kembali Pak Agus. Jadi sebenarnya Pak Agus ini dosen terbaik saya lah waktu di kuliah dulu seperti itu. Jadi saya kenal begitu. Gimana Mas Pak? Jadi sedikit Pak Agus tadi kan mungkin Pak Agus sudah banyak menyampaikan sama teman-teman masalah morfologi, beberapa jenis strategi revolusi. Jadi kan Pak, ini kan kita anak muda ini sedikit pasti mendengar sesuatu yang baru, pasti lebih pengen antusias melihat seperti itu. Mungkin yang perlu juga pada kesempatan ini, ya sebelum teman-teman mau berkunjung pada khususnya mungkin ke Bengkulu, mungkin perlu juga di-share Pak salah satu mungkin kita ke sana supaya tidak merusak habitat. Senangnya langsung dipetikkan, langsung dipegang foto bersama segala macam, tidak tahu aturan main sehingga merusak habitatnya. Mungkin di-share lah Pak salah satu sedikit bagaimana teman-teman sehingga pelestarian itu bisa berlanjut. Demikian Pak. Terima kasih Pak Agus. Ya, memang begini juga ya. Kadang-kadang pengunjung itu merupakan salah satu ya, tapi tidak semua ya, tidak semua. Salah satu yang bisa membuat rafflesia yang belum mekar, yang kecil-kecil itu bisa terinjak ya. Itu juga. Oleh karena itu kami ya di komunitas peduli pos Palangka mencoba mengedukasi sama teman-teman yang ada di lapangan bahwa memang harus ada aturan-aturan ya, aturan mestinya ada tiap kuncup ya, tiap bonggol dari rafflesia itu dipetakan, kemudian fotonya juga harus diatur, jangan sampai menginjak ya, karena kalau bonggol yang kecil-kecil itu susah dilihat. Nah, ini aturan-aturan itu juga ada. Cepat atau lambat teman-teman itu akan ke sana. Jadi edukasi itu penting Bang Imanta. Jadi
edukasi, kemudian kita sering bertemu itu menjadi bagian penting untuk untuk pembelajaran pengunjung ya. Pengunjung itu juga perlu kehati-hatian. Memang orang senang berfoto itu dicekap gitu, wajahnya dekat bunganya gitu, kira-kira begitu. Tapi pada saat yang sama itu juga bisa memberi kemungkinan dia akan menginjak rafflesia yang lain, yang kecil-kecil. Pertanyaan yang bagus. Ada lagi yang bertanya, wah ini seru ini. Kebetulan kayak begini nih yang paling baik ya. Nah, saya sebenarnya ini Pak Sugiarto ada pertanyaan lagi, tapi saya jadi kepikiran lagi Pak. Jadi inang dari rafflesia itu ini tertentu saja atau macam-macam ya Pak? Apa saja yang bisa? Punya pucuk. Inang rafflesia di Pak, di salah satu dari genus atau tetrastigma. Jadi jenisnya tetrastigma. Di luar itu tidak bisa Pak. Tetrastigma pun juga beberapa ya, kira-kira ada 10 ya, yang bisa menjadi inang. Kira-kira tetrastigma di Asia Tenggara itu sekitar 75 sampai 100 spesies, tapi yang hanya inang rafflesia itu ada sebagian. Tetrastigma. Nah, tumbuhan ini sendiri bisa dibudidayakan, Pak? Oh, ini gampang, Pak. Ini gampang sebetulnya. Jadi kita potong, umpamanya tetrastigma, kemudian kita potong ya. Kita potong cabangnya, kemudian ditancapkan biasa, itu dia stek itu bisa tumbuh bagus. Ini yang mudah, paling mudah. Jadi dicari yang sudah terkena parasit lalu di-stekkan begitu ya? Iya Pak. Ya, yang dilakukan di Kebun Raya Bogor itu begitu Pak. Jadi dia mempunyai sudah besar. Nanti sukses ya? Dalam arti kemudian bisa berlanjut gitu? Iya berlanjut Pak. Sudah berapa kali berbunga di Bogor. Jadi cukup bagus. Pak Sugiarto, dalam 1 tahun berapa? Ini memang tergantung ya. Tapi bisa diikuti di Instagram KPPL ya. KPPL itu biasanya KPPL Bengkulu ya. Itu biasanya memberikan informasi rafflesia yang mekar. Itu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Sama nanya Pak. Ya. Mau Ya. cerita. Ya. Ini saya perkenalkan dulu. Ya. Nama saya Gupardi. Ya. Ketua Gapok Tanhud Hijau Desaku, Desa Lubur Sam. Kalau jarak dari Bengkulu sampai ke desa kami itu kira-kira 87 km. Dari ibu kota kabupaten itu 27 km. Dan di sini saya ingin berbagi cerita. 4 tahun yang lalu saya tanam inang rafflesia. Dan alhamdulillah tahun ini sudah ada 4 bongkol yang siap mekar. Tinggal lagi nunggu paling sekitar sebulan lagi. Jadi maksud saya begini, kalau kita berbicara menanam inang rafflesia itu sebenarnya sangat gampang. Cuma permasalahan dia tumbuh bunga atau tidak, inilah yang membutuhkan penelitian yang perlu jauh, yang membutuhkan peneliti-peneliti yang handal. Apa sih kurangnya kalau kita tanam misalnya di daerah luar habitat, apa kurangnya di dalam habitat. Nah itu yang perlu kita pelajari. Dan ini juga kalau ada yang kepengen untuk kerjasama penanaman inang rafflesia ini, saya siap untuk ini sama Pak Agus. Saya juga udah pernah teleponan. Kalau nanti UNIM mungkin ingin mengembangkan di UNIM itu, saya siap untuk membawa inang yang
sudah menghasilkan bongkol yang saya tanam 4 tahun yang lalu. Nah, sekarang juga saya sudah mempuli beki inang-inang yang siap sudah mulai tumbuh tunas. Dan saya juga ini apa ini kebetulan atau memang ini bisa, saya tidak tahu. Cuman kebetulan saya tanam itu memang di dekat habitatnya di kebun. Tapi ini satu bukti bahwa inang rafflesia bisa ditanam dan bisa menghasilkan bunga seperti apa yang di Kebun Raya Bogor. Dan buat teman-teman pencinta bunga rafflesia untuk melihat postingan-postingan aku masalah bunga rafflesia dan bunga bangkai itu bisa dibuka di Facebook atas nama Gupardi itu. Jadi saya pengen mengembangkan rafflesia ini bukan hanya di habitat atau di hutan lindung saja, Pak. Karena hutan lindung hutan kita ini juga tidak bisa dijamin apa bisa selamat 10 tahun akan datang apa tidak. Jadi kalau hutan kita tidak selamat, pastilah rafflesia juga tidak akan selamat, Pak. Dari itu saya walaupun saya dari pedalaman saya pengen mengembangkan ini dengan kerjasama mungkin sama Pak Agus Susatya di UNIM ataupun yang dari yang mana saja mau, nanti bisa konsultasi dengan saya untuk pengembangan budidaya di luar habitatnya. Dan ini saya sudah coba di luar habitat, kalau masalah inangnya cepat tumbuhnya. Tinggal lagi nanti setelah inangnya besar, tidak menghasilkan bunga, itu yang perlu kita pelajari. Apa kurangnya dari yang di luar habitat sama yang di habitat. Yang jelas, di tempat saya itu ada 3 inang rafflesia yang menghasilkan bunga. Dan menurut penelitian aku, berdasarkan saya ini bukan orang ilmuwan, Pak, cuman kena sering di hutan dia tahu. Jadi tahu ini batang bunga rafflesia yang menghasilkan bunga, ada yang tidak. Nah, mungkin menurut perhitungan aku yang menghasilkan bunga kemungkinan inang rafflesianya itu batangnya sama, daunnya sama, buahnya sama, tapi dia tidak menghasilkan bunga. Dan menurut aku ini mungkin kemungkinan seperti tumbuh biji jantan sama biji betina kalau menurut aku. Jadi inilah mungkin dari konsultasi ini mungkin ada yang pengen berminat untuk mengembangkan inang rafflesia itu sangat gampang. Dengan satu syarat, tanahnya lembab, naungannya ada, tanahnya subur, itu sudah pasti. Kalau di tanah yang kering memang nggak mau. Tapi kan bagus ya informasi dari apa? Kalau tanahnya lembab, terlindung, itu bisa. Andai kan kita mau dibudidayakan di luar, Pak Gupardi. Nah, sekaligus sama itu mekar, saya undang, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Oke. Assalamualaikum. Oke. Ya, memang begitu ya. Jadi memang di daerah lembab ya untuk itu. Memang untuk apa inangnya mudah dibudidayakan. Kemudian ada satu lagi yang tanya, ini ada bukunya, linknya apa? Di Google aja nama saya, kemudian rafflesia muncul, nanti muncul apa? Muncul link untuk downloadnya free di sana dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Ada lagi yang tanya? Ada lagi? Itu sudah ada ya bagi peserta yang mau download buku free itu ada di chattingan. Udin. Ada lagi yang ditanyakan atau diskusikan tentang ini? Di chatting ada lagi nggak pertanyaan? Di chatting sudah tidak ada, tapi saya punya banyak pertanyaan nih, Pak Agus. Oh, nggak apa-apa, Pak. Malah lebih enak begitu. Iya, ini menarik sekali. Jadi yang dulu saya pernah baca-baca itu
bau bangkainya itu terkait dengan apakah ini termasuk bunga yang makan binatang itu, Pak? Bukan ya? Bukan. Ini memang bukan memakan binatang, tetapi dia memberikan aroma apa ya? Aroma daging busuk ya. Nah, sampai sekarang pun itu biasanya kan di segmen orang biologi, orang botani, biasanya yang memberikan aroma pasti ada maksudnya, kira-kira begitu. Nah, ini sampai sekarang juga belum ada. Untuk Rafflesia itu diteorikan dia itu begitu masuk ada bau daging busuk, dia masuk di lubang kayak masuk di sini, kemudian masuk di sini Pak, ke dalam sini, kemudian dia terbang di sini, kemudian di sayapnya itu tersangkut benang sari ya, butir-butir benang sari, anter. Kemudian terbang di tempat lain, kemudian masuk di betina, bunga betinanya. Nah, ini ada teorinya polinasi kayak begitu, Pak. Ya, jadi ada kemungkinan begitu, Pak. Ada kemungkinan begitu. Tetapi teori itu mungkin menjadi susah untuk bisa dibuktikan, karena pertama adalah bunga yang mekar itu jantan semua ya, yang hampir 95% lah jantan semua. Kemudian jarang sekali bunga mekar bersamaan, dua bunga mekar bersamaan. Ya, ini kemungkinan terjadi polinasi rendah sekali sebetulnya. Teorinya begitu, Pak. Teorinya begitu. Jadi ada teori yang mengatakan lalat bau busuk itu menarik lalat, kemudian lalat terbang di dalam, kemudian tersangkut butir-butir dari anter atau polen, ya, polen, kemudian polennya itu cair, Pak. Kemudian dia akan terbang ke tempat lain. Nah, tempat lain itu adalah bunga betina, kemudian terjadi penyerbukan. Itu teorinya. Tapi fakta di lapangan mungkin agak susah, karena 95% itu adalah jantan. Kemudian yang kedua adalah dua bunga bermekaran, waktunya bersamaan itu juga masih jarang. Kemudian bunga mekar itu cuma 7 hari, Pak. Setelah 7 hari dia akan busuk. Nah, yang menariknya bunga jantan dan bunga betina, kalau bunga jantan itu busuknya semua, Pak. Gitu. Nah, kemudian kalau bunga betina ada satu bagian yang tengah di sini, kolom namanya, ini nggak busuk, Pak. Nggak busuk, sebesar kepalan kita. Nah, itu diduga ada bijinya. Tapi bijinya dari mana kita nggak tahu. Mungkin seperti pepaya itu ya, pepaya yang dia ada buah tapi tanpa ada penyerbukan. Itu. Nah, bagus, Pak, pertanyaannya. membuka wawasan yang sebetulnya belum di ini. Sebetulnya kalau masih banyak sekali ya hal-hal yang misteri. Iya. Sebetulnya kalau kita punya PCA ya, DNA gitu. Dalam satu inang kita ambil umpamanya ada 10 ya, kemudian kita ambil bagian bunganya, kemudian kita run DNA, itu kan kita bisa tahu sebetulnya. Kalau sejenis itu berarti vegetatif. Kemudian baru ngambil yang sama, bunga yang sama tapi di inang yang berbeda. Di inang yang berbeda. Kemudian kita run juga DNA-nya, kalau DNA-nya sejenis lah, ini mungkin sebarannya sama dengan yang itu. Tapi kalau enggak lah, ini malah tambah ada pertanyaan lagi ini.
dari mana ini genetic diversity-nya? Ya, ini saya juga sekalian ini browsing tentang DNA sequencing untuk Rafflesia. Ternyata juga sudah dilakukan gitu ya. Iya. Dan sebetulnya juga ada kendala juga Pak dalam penelitian Rafflesia ini. Sebetulnya kalau kita ngambil organ ini untuk katakanlah ada jenis baru ya, itu kan kita ngambil ya, tapi izinnya bukan main kan, ruwetnya. Karena dilindungi. Oh, izinnya ya untuk ngambil itu. Izinnya. Ya yang menarik itu kadang-kadang penelitian DNA yang dilakukan oleh peneliti luar negeri itu dia mendapatkan dari mana itu orang itu dari Indonesia itu. Dapat DNA berarti kan dia ngambil Pak. Nah, tapi tadi ada tawaran tadi dari Pak siapa tadi ya yang sudah cukup sukses di dalam pembiakan itu kan saya kira kalau memang bisa dalam tanda petik dibudidayakan, kita ambil inang yang itu kemudian tanam sendiri, kan apakah tetap terkena ini perlindungan tadi itu kalau kita berhasil kalau inang itu kan nggak dilindungi Pak. Yang dilindungi kan Rafflesia. Persoalannya kalau kita mau memindahkan itu dengan ada bonggolnya, nah itu kan jadi atau kita pura-pura nggak tahu gitu. Karena bisul itu kan ada bondolnya apa enggak gitu. Iya, kalau bisulnya tinggal bisul kayak begitu kita kan nggak tahu Pak. Kayak cuma seperti bisul persis Pak. Kalau pindah gitu kan nggak tahu ini apa. Ini inang gitu. Ada Rafflesianya ya nggak tahu Pak gitu. Tapi itu kan ada 2 tahun di situ Pak sebelum sampai jadi kelihatan itu. Tapi saya kira kan pihak pemerintah juga mestinya memahami bahwa tujuan dari penelitian itu kan supaya ada upaya bisa melestarikannya gitu. Jangan sampai nanti malah punah. Ya teman-teman gitu kan. Ya teman-teman sebetulnya teman-teman yang di tingkat apa ini kayak Pak Andri sama Pak itu sebetulnya ya concern gitu Pak. Kadang-kadang bagaimana melindungi itu kawasan itu yang menjadi persoalan itu kadang-kadang kan perubahan konversi lahan ya. Kebanyakan tuh kalau kita datakan itu Rafflesia yang berbunga yang mekar kebanyakan kadang-kadang di luar ya di luar hutan lindung, hutan yang diproteksi. Ini menjadi persoalan. Jadi Pak Andri itu Andrian itu yang di KPPL Padang Goce itu bagaimana dia berusaha untuk memproteksi daerah itu sebagai ini sudah muncul pertanyaan baru di chat ini. Monggo sampaikan aja nih Pak Budi. Budi Santoso mau disampaikan. Ada Pak Budi Santoso? Ini ada satu chat ya. Rafflesia identik dengan warna merah ya, atau orange. Ada satu kecamatan yang warnanya putih. Nah, ini sebetulnya menjadi menarik karena bisa juga jenis baru. Kalau saya sih kalau ada mekar lagi, kalau nggak salah udah 2 kali ya. Kalau ada mekar lagi putih lagi itu mungkin jenis baru. Dan jenis kayak begini itu perlu juga menjadi bagian penting ya. Penamaan jenis itu kalau di Malaysia menjadi bagian yang sangat penting ya karena nama itu menjadi kayak Linnaeus ya. Umpamanya Oryza sativa L itu kan ada Linnaeus ya. Itu kalau di Malaysia menjadi rebutan ya. Penamaan Rafflesia itu bisa-bisa diberi gelar dato. Jadi kompetisi untuk menkarya baru itu bagus. Di Urutalo ada kemungkinan jenis baru, tapi kita memang perlu ya karena populasinya juga sedikit ya. Kalau nggak salah di bawah 10 itu. Kemudian di informasi dari KPPL di
KPPL Desa Rumah itu baru pongkolnya kecil. Iya. Ada lagi yang ditanyakan? Wah ini. Mohon maaf Pak Agus, izin menyela. Ya. Ya, ini karena keterbatasan waktu, mungkin dicukupkan saja sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawabnya. Ya. Ya, mungkin bagi kalau jika masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Agus, bisa disampaikan di lain kesempatan atau bisa langsung menghubungi emailnya saja nanti ya. Begitu. Oke. Baik, acara berikutnya adalah sesi foto bersama. Nah, untuk para peserta, silakan jika memungkinkan bisa on cam. Dan mungkin untuk Pak Agus bisa diberhentikan share screen-nya. Gitu. Ini record udah selesai Pak, tapi ada recordingnya Pak. Oke, nanti fotonya mengikuti aba-aba saya ya. Sudah siap semua? Oke. Kok gini yang lagi jadi gini?